Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Voice of Karet. Kali ini saya, Stefanus Syarif Setiaji, bersama dengan seorang wartawan senior di Bisnis Indonesia yang biasa menulis terkait dengan isu-isu politik. Ada Bung John Octaveri. Terima kasih Bung Stevi. Apa kabar Bung John? Baik sekali hari ini. Bung John ini kalau boleh dibilang sebagai monumennya DPR MPR ini. Jadi orang-orang bisnis itu kalau mau mencari isu-isu politik udah langsung ketahuan. Bung John. Terima kasih Bung Stevi. Bung John. Kita mau ngobrolin beberapa isu terkini terkait dengan isu-isu politik lah ya. Misalnya yang terkini, yang terbaru lah ya, paling dekat adalah kepulangan Habib Rizik Syihab ke tanah air. Kemudian ada nanti juga mungkin isu terkait dengan tokoh reformasi Pak Amin Rais yang kemarin juga mendeklarasikan Partai Umat. Betul. Dan ya mungkin menyinggung sedikit juga soal pilkada, atau termasuk mungkin sedikit nanti tentang penganugerahan penganugerahan gelar Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang juga memunculkan berbagai macam tendensi politik gitu. Nah, yang pertama saya mau ngobrolin soal Habib Rizik. Nah, menurut Bung John, secara politik nanti, lanskap politik ke depan dengan kepulangan Habib Rizik ini nanti akan seperti apa? Terima kasih Bung Stevi. Ini memang cukup menarik bahasan kita pada hari ini karena ini tidak terlepas dari isu-isu politik aktual. Ya. Kehadiran Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di Indonesia kembali tentu akan membawa perspektif sendiri terhadap perpolitikan nasional. Artinya di real politik di lapangan kita tidak bisa menafikan bahwa ini memang real, bahwa beliau memang memiliki dukungan yang cukup kuat. Dukungannya sangat kuat ya. Nah makanya Bung Stevi bisa melihat apa yang terjadi di bandara kemarin. Itu adalah bentuk-bentuk kecintaan kepada sang imam. Dan mungkin juga bisa akan menjadi perkembangan berikutnya ke dalam dunia politik nasional. Barangkali itu Bung Stevi yang kita lihat. Nah, saya sempat membaca juga ada beberapa analis politik juga yang menyebut bahwa ini kekuatan ini akan real sebagai oposisi bagi pemerintahan. Kalau Bung John melihatnya bagaimana? Tentu ini harus kita lihat lagi perkembangan berikutnya, karena ini saja sudah menunjukkan kekuatan. Biasanya kekuatan itu memang bisa menjadi sebuah kekuatan politik. Hanya saja kita harus menunggu dulu, karena di Indonesia sebagai negara demokrasi tentu kita perlu mengembangkan dan membangun instrumen politik. Tentu salah satunya adalah partai politik. Nah, kita tentu tidak ingin demokrasi ini diwarnai oleh aksi jalanan. Nah, untuk itu diformalisasikan dalam bentuk partai politik. Satu tokoh misalnya menyarankan, ya bagaimana kalau sang imam ini juga membentuk sebuah partai politik dan berada di dalamnya sehingga bisa menyampaikan aspirasi para pendukungnya, Bung Stevi. Jadi lebih menarik ketika misalnya transformasi mungkin dari FPI ini menjadi partai politik, menjadi calon peserta pemilu, itu akan lebih menarik mungkin ya? Itu jelas sekali karena memang undang-undang kita mengatur kebebasan berekspresi. Artinya harus dilakukan melalui instrumen politik tadi supaya demokrasi kita tidak terganggu. Nah inilah mungkin misalnya kita sarankan saja kita FPI sendiri bisa membentuk partai politik untuk itu. Nah kalau misalnya sampai dengan 2024, misalnya sampai pertengahan tahun 2024 jelang pemilu 2024, FPI ini tetap menjadi sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan semacam ini, kira-kira posisi tawar mereka akan seperti apa? Sekuat apakah mereka nanti akan mempengaruhi politik dalam negeri? Karena memang selama ini orang selalu melihatnya FPI ini kan bisa meramaikan tapi tidak mempunyai kekuatan yang real. Kalau kita bicara politik kan pasti kekuatannya di parlemen, sementara mereka kan pasti di luar parlemen. Betul sekali Bung Stevi. Nah, bagaimana Bung John? Ya tentu akan ada semacam kekuatan di luar parlemen atau kalau non parlemen yang berpengaruh. Hanya saja tentu tidak akan bisa menyampaikan aspirasi secara formal karena FPI atau organisasi yang berada di bawahnya bukan sebuah partai politik seperti yang diatur oleh undang-undang kita. Nah, jadi kalau saya kembali seperti yang saya katakan di statement awal tadi, bahwa alangkah baiknya misalnya Habib Rizik ini membentuk semacam partai politik lalu tidak menjadi lembaga non parlemen. Nah, dengan demikian aspirasinya kan bisa dicapai secara konstitusional.
Kalau tidak, tentu FPI hanya akan bisa mewarnai politik nasional, tapi tidak mengambil peran dalam memberikan kontribusi yang jelas terhadap kehidupan politik nasional. Itu barangkali. Oke. Nah, kalau mereka misalnya membentuk partai politik, ini masih berandai-andai saja. Kemudian ada tokoh reformasi sekarang ya, Pak Amin Rais membentuk Partai Umat. Kemudian kalau kita ingat kesatuan kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia. Pak Din Samsudin dan kawan-kawan yang di dalamnya juga ada Pak Gatot Nurmantio pada waktu itu. Itu juga konon kabarnya juga mau bertransformasi menjadi partai politik juga, katanya mau menjadi partai masyumi gitu. Nah ini akan meramaikan politik Indonesia yang boleh dibilang partai-partai bernafas Islam nanti akan semakin banyak gitu. Nah, Bung John melihatnya ke depan seperti apa nih? Termasuk dengan munculnya Pak Amin dengan Partai Umat, kemudian Pak Din Samsudin dengan gerakan kaminya semacam itu. Ya, itu memang hak semua masyarakat untuk mendirikan partai politik ya. Dan mungkin di kalangan Islam dari dulu memang sudah pernah terjadi. Ada NU, ada Masyumi ketika di awal-awal kita setelah merdeka. Nah, tentu ini tidak salah juga misalnya kalau suatu saat kami misalnya membentuk sebuah partai politik dengan para pendukungnya, kemudian FPI pun pada sisi lain membentuk partai politik, hanya saja tentu suara umat itu akan terpecah. Itu akan susah dihindari karena memang dari dulu sudah begitu. Secara mainstream kan kita tahu Islam Indonesia ini terbagi dua, ada yang tradisional, ya tentu ada yang moderat. Nah, ini akan berbagi suara tentunya nanti. Tidak mudah juga bagi kami untuk mengambil pengaruh itu tentunya. Ataupun partai umat yang didirikan oleh Pak Amin itu sendiri. Barangkali itu. Jadi peluangnya mereka apakah bisa, kalau peluang mereka untuk bisa sampai ikut pemilu 2024 memungkinkan nggak itu Bung Jo? Kalau dari pengalaman kita selama ini kan tidak mudah juga untuk memenuhi syarat partai politik. Misal harus hadir di 34 provinsi, lalu ada 75% di kabupaten kota, itu sesuatu yang tidak mudah. Belum lagi misalnya harus memiliki kepengurusan yang jelas dan ada alamat yang tetap misalnya. Tentu juga tidak mudah hal itu dilakukan. Karena ini terjadi semacam tumpang tindih dukungan di sini. Nah, ini mungkin tidak mudah. Jadi artinya tidak semudah yang kita bayangkan misalnya begitu mereka melakukan aksi lalu mereka mendapat pendukung lalu memformulasikan dalam partai politik. Ingat, partai politik kita itu lebih banyak mandirinya sehingga sumbangan dari pemerintah kita nggak bisa berharap. Ini barangkali kendala nanti kalau seandainya ini kan bertransformasi seperti Bung Stevi katakan tadi menjadi partai politik. Gitu. Jadi memang ya masih banyak tantangan lah ya untuk menuju tentunya. Di 2024 gitu. Apalagi kalau kita bicara 2024 rata-rata barangkali pemilihnya adalah pemilih muda ya. Tentu. Pemilih muda dan mereka barangkali sudah mulai mencari figur yang lebih biasanya figur itu menentukan. Nah, bicara soal figur, apakah Bung John melihat sosok Habib Rizik, kemudian Pak Amin Rais, kemudian yang sekarang ini boleh dibilang sedang menjadi sorotan media yang orang boleh kalau banyak analis politik bilang ini agak kontra dengan pemerintah. Pak Amin Rais, kemudian Habib Rizik, kemudian Pak Din Samsudin, dan belakangan juga mungkin Pak Gatot yang juga agak menarik diri dari pemerintah. Apakah mereka ini cukup kuat dari sisi figur? Nah, politik itu bisa ditentukan oleh figur dan bisa juga ditentukan oleh isu yang dibawa. Kalau hanya isunya itu saja, misalnya sekedar mengkritik pemerintah, korupsi, kolusi, KKN seperti yang disuarakan oleh Pak Amin sendiri, Pak Amin telah membuktikan itu. Ternyata PAN juga tidak menjadi besar dengan cara-cara itu. Ini kan sebuah persoalan lagi bagi Indonesia. Yang kedua, faktor figur. Nah, apakah mereka punya figur? Nah, yang saya lihat dalam analisa saya tahun 2024 nanti akan muncullah figur-figur baru karena tingginya pemilih lebih 60% nanti anak-anak muda. Nah, tentu mereka punya idola sendiri. Dan ini adalah era baru perpolitikan nasional karena sudah mulai terlepas dari terahnya Soekarno, terahnya Soeharto, bahkan mungkin juga terah Jawa, non-Jawa, Islam, non-Islam itu mungkin akan lepas di situ. Karena pemilu kemarin telah membuktikan bahwa event PSI yang partai baru pun mendapat tempat, walaupun mungkin secara nasional belum masuk parlemen, tapi paling tidak telah terjadi pembuktian bahwa Indonesia ini memang lebih menghargai nasionalismenya di situ. Itu barangkali. Ya, saya kemarin juga sempat polling kecil-kecilan lah ya, nanya ke beberapa pemilih-pemilih muda gitu, mereka menyebut bahwa masih
relatif masih 50-50 lah ya, 50% gitu. Mereka menyebut bahwa partai politik itu mereka berkeinginan partai politik itu bukan satu-satunya wadah untuk menjadi tempat menyalurkan aspirasi menjadi pemimpin semacam itu. Nah, mindset teman-teman muda milenial itu ternyata sudah sampai ke sana. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi partai politik mungkin ya. Saya kira itu tidak salah karena memang anak muda kan melihat contoh yang sudah ada. Ada kalanya memang partai politik itu kuat, tapi ada kalanya figur yang kuat. Nah, ketika partai politik lemah, biasa mencari figur yang kuat. Ini persoalan. Sehingga barangkali bagi anak muda dia melihat namanya ID party atau partai identitas partai itu lemah. Sehingga mereka tidak melihat lagi bahwa partai itu tempat pengkaderan, tempat melahirkan kepemimpinan, tapi cukup dia berprestasi dengan luar biasa nanti partai yang melamar dia. Ini sebuah fenomena baru. Jadi ini hampir tidak terjadi di dunia politik seharusnya. Nah, tapi di Indonesia ini adalah fenomena baru. Kita lihat misalnya Nasdem sebagai partai yang memang berhasil merangkul orang-orang yang tidak ada di kader dia, tetapi mampu menjadi vote getter sehingga mereka bisa menaikkan sebagai jet pendorong untuk menghimpun suara mereka dalam jumlah nasional. Nasdem ini partai pendatang baru ya di 2019. Boleh dikatakan demikian karena kita tahu dulu di awalnya memang bukan sebuah partai politik, yayasan, tapi menjelma menjadi politik dan langsung melejit ke partai tengah. Ini luar biasa. Kemudian ini Bung John, yang agak menarik juga belakangan ini mungkin soal ketokohan Pak Gatot juga. Pak Gatot Nurmantio. Tadi juga sempat kita singgung di depan gitu. Pak Gatot ini kan mantan Panglima TNI. Kemudian ketika dia pensiun dari ke-TNI-an dia, dinas militernya dia masuk ke walaupun tidak masuk ke partai politik, tapi setidaknya dia mulai bersinggungan dengan politik. Tapi terkesan menarik diri dari pemerintah gitu. Agak kontra dengan pemerintah gitu. Memang kalau saya melihat beda dengan beberapa pendahulunya beliau ya, yang boleh dibilang masih berada di lingkaran istilahnya circle kekuasaan lah, inner circle. Inner circle gitu, circle kekuasaan. Tapi beliau beliau memilih untuk di luar itu. Nah, apakah ini menguntungkan bagi Pak Gatot kira-kira? Kalau Bung John melihatnya bagaimana dan peluangnya kira-kira? Nah, mungkin kalau melihat peluangnya Pak Gatot Nurmantio misalnya, tentu kita kembali apa yang saya katakan tadi soal isu apa yang akan dibawa gitu. Kalau Pak Gatot Nurmantio terjun ke politik itu bukan hal yang baru dari dunia TNI, karena kita melihat ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto, ada Pak Hendro Priyono di sana. Nah, publik akan menguji nanti apakah mereka masih dalam tanda petik laku dijual. Nah, itu publik akan menentukan isu apa yang akan dibawa. Nah, menurut saya anak-anak milenial sekarang sangat realistis dengan isu-isu politik. Tidak berarti lagi seperti zaman-zaman dahulu yang mereka gampang dipengaruhi lalu mereka hanya fanatik pada figur tertentu. Anak muda sekarang akan melihat figur-figur yang bisa membawa kesejahteraan ekonomi misalnya, orang yang humanis misalnya, keadilan, tidak melanggar hak asasi manusia, mungkin itu akan menjadi figur-figur mereka. Nah, sejauh mana Pak Gatot Nurmantio bisa mengakomodir ini? Kalau Pak Gatot bisa mengakomodir ini, mungkin ini juga akan menjadi era baru lagi bahwa TNI masuk ke sipil dan kemudian menjadi tokoh yang menjadi idola nasional. Bukan tidak mungkin itu akan dilakukan oleh Pak Gatot kalau melihat infrastruktur yang telah ada sekarang. Misalnya kami dan kemudian juga mungkin ada semacam organisasi yang di bawahnya gitu. Tapi kedekatan Pak Gatot dengan kelompok-kelompok misalnya kayak kami yang semacam itu apakah kalau boleh dibilang apakah bisa meningkatkan semacam popularitas dia atau meningkatkan kapasitas dia nanti sebagai tokoh politik yang memang benar-benar diperhitungkan gitu. Karena kalau sekarang kita bicara tokoh politik pasca Jokowi itu masih sejauh ini masih nggak jauh-jauh dari Prabowo, nggak jauh-jauh dari kemarin wakilnya Prabowo, calon wakilnya Prabowo Pak Sandi, kan? Bung Stevi. Kemudian ada Pak Anies, ada sekarang belakangan kan Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Bung John melihatnya bagaimana? Kalau dari pengalaman kita seperti tokoh-tokoh politik yang muncul seperti Gus Dur, Megawati misalnya atau Prabowo, ini orang yang bukan datang kemarin sore. Mereka telah berproses dan bersejarah seperti Megawati misalnya atau Prabowo yang sudah selama itu orang mengenal dia sebagai seorang Kopassus misalnya.
Nah, bagi Gatot Nurmantio saya kira tidak semudah itu. Apalagi kalau kami misalnya kemarin itu berdiri hanya baru sebatas sekumpulan orang-orang yang berkumpul yang mengaspirasikan satu aspirasi tertentu atau mungkin menentang apa yang tidak cocok dengan yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, apakah ini akan melembaga? Apakah ini akan bertahan lama? Tentu akan diurai oleh waktu nanti menjelang 2024. Nah, kalau anak muda melihat itu sesuatu yang hanya datang tiba-tiba, tidak mengakar, tidak menjangkau masyarakat tradisional misalnya di kalangan Muhammadiyah, di kalangan NU atau mungkin di kalangan agama-agama lain, ini juga penting karena faktor itu sangat menentukan dalam menentukan perpolitikan kita di masa depan, Bung Stevi. Ya. Jadi menarik ini Bung John ya. Luar biasa. Jadi ada momentumnya sekarang ini memang lebih banyak momentum yang boleh dibilang ya orang-orang yang berada di luar pemerintahan ini sedang banyak melakukan move ya ibaratnya ya. Dari mulai Pak Amin, dari Pak Din Syamsuddin, kemudian Habib Rizik. Itu jangan-jangan mungkin memungkinkan nggak kalau misalnya Gatot Nurmantio, Habib Rizik di 2024 gitu. Kalau bicara itu ya politik itu serba kemungkinan, itu seni ya, nggak ada yang tidak mungkin dalam politik ya, sehingga ini menarik sebenarnya kajian Bung Stevi ini. Kenapa tidak misalnya begitu? Kita juga tidak pernah menduga dulu kalau Gus Dur itu jadi presiden kan? Nggak ada yang tahu. Bahkan Megawati pemenang pemilu 99 itu tidak jadi presiden. Ini luar biasa. Dan Indonesia ini kadang-kadang memang anti teori. Jadi kita nggak tahu siapa yang bakal jadi. Artinya kalau satu momennya tepat, orangnya tepat, ya jadilah dia. Nah, jadi kalau saya Bung Stevi balik lagi ke masalah peluang seperti Rizik dengan Nurmantio atau Nurmantio dengan Rizik, saya kira itu tidak mudah juga. Apalagi kita tahu sendiri dalam politik yang dinamikanya sangat tinggi gini, orang sangat gampang menilai dan sangat gampang juga nanti memberikan evaluasi orang ini siapa, dari mana, lalu sejauh mana dia berakar ke bawah. Karena politik kita itu sebenarnya masih dikuasai oleh orang-orang masyarakat tradisional. Karena di Indonesia one man one vote itu menunjukkan bahwa Anda harus mencari suara-suara di daerah. Dan ini kalau isunya terlalu elit, maaf, ini malah kadang-kadang juga tidak laku untuk dijual gitu. Bahkan orang seperti Jokowi berangkat dari daerah. Inilah yang menjadi tren juga barangkali di era politik kontemporer Indonesia saat ini. Artinya memang tidak sekedar, mungkin barangkali kalau saya beranggapan sekarang ini mungkin boleh jadi kayak sosok kayak Jokowi itu mungkin politisi pertama dan terakhir barangkali yang memainkan model-model yang agak membangun citranya dekat dengan rakyat gitu. Setelah itu ya nanti orang akan melihat wah ini kalau ada yang semacam itu wah ini niru dan lain sebagainya. Jadi kesannya sudah mulai agak. Iya betul sekali. Jadi Bung Stevi dalam politik kadang-kadang ada teori mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang muncul itu biasanya antitesa dari tokoh sebelumnya. Kita melihat bagaimana dari Gus Dur ke Megawati. Megawati dulu ya tampil seorang SBY yang dengan sangat maaf dengan citranya juga sangat bagus, yang agak sedikit modern dan kemudian orangnya militer gagah begitu, lalu muncullah seorang sosok Jokowi sebagai antitesa dari seorang SBY yang orangnya dalam tanda petik mungkin anti protokol ya, orangnya lebih indeso gitu ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang menarik dalam politik Indonesia. Sehingga bukan tidak mungkin juga sosok-sosok militer juga muncul di 2024 nanti, sosok yang memang sangat saya tidak menyebut militer atau tidak militer, tapi sangat militan gitu dalam konteks ini. Itu bukan tidak mungkin, karena ini juga bagian dari antitesa perpolitikan tadi. Jadi antitesanya Jokowi ya kemungkinan. Bisa, itu namanya juga politik. Oke. Isu yang menarik juga Bung John belakangan ini kan juga soal kita bicara ya pilkada lah ya. Pilkada 2020. 2020 ya 9 Desember ya, pelaksananya nanti 9 Desember 2020 di 270 kabupaten kota ya. Nah pilkada ini juga pilkada yang tidak mudah, pilkada di tengah pandemi gitu, pandemi COVID. Jadi dan pelaksanaannya juga akan beda lah jauh dengan pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Tapi yang menarik adalah beberapa calon. Ya kan, kalau kita menyorot beberapa calon adalah orang-orang yang boleh dibilang anak muda, tokoh muda yang ya mereka dekat dengan kekuasaan lah ya. Ada Gibran di Solo yang putranya Pak Jokowi, ada calon wakil wali kota di Tangerang Selatan, mantu Rahayu Saraswati ya yang merupakan keponakannya Pak Prabowo. Kemudian ada putrinya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tangsel juga. Ada menantunya Mas Bobi ya di Medan semacam.
Nah, tapi secara umum Bung John melihatnya gini dulu. Kalau kira-kira pilkada ini ya tentu kita berharap berjalan lancar ya, betul, akan berjalan. Tapi ini akan menjadi satu fenomena baru lah. Nah, kalau Bung John melihatnya pilkada ini nanti bisa dijadikan pelajaran apa sih buat demokrasi di Indonesia? Pilkada tentu adalah aktualisasi dari demokrasi itu sendiri dan aktualisasi dari kebebasan kita untuk memilih. Ya, dalam artian siapapun berhak asal dia memenuhi syarat. Karena tidak ada juga larangan misalnya anak, mantu dan lain sebagainya itu maju menjadi calon kepala daerah. Hanya saja barangkali memang ada semacam oligarki politik yang sangat kuat sehingga memang calon-calon itu rata-rata memang ditentukan oleh pusat, partai politik pusat. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga demokrasi kita tidak tumbuh dari bawah. Nah, inilah fenomena baru, misalnya majunya Gibran di Solo, Bobi di Wali Kota Medan, kemudian putrinya Pak Maruf Amin di Tangerang Selatan juga ponakan Prabowo, Mbak Saraswati misalnya. Nah, ini memang fenomena yang sebenarnya tidak baru, tetapi ini menurut saya memang masa transisi kita menuju demokrasi yang benar, ya memang harus kita menjalani hal-hal seperti ini. Karena sulit untuk dipungkiri bahwa ya dukungan pusat, dukungan oligarki partai itu nggak bisa dihindari, apalagi pendanaan. Ini juga menjadi persoalan sendiri. Nah, inilah yang kita alami sekarang dan real politik di lapangan ya memang demikian. Nah, gitu Bung Stevi. Saya pernah mengikuti satu diskusi gitu yang di Indonesia itu ternyata parpol itu banyak betul ya. Ya, luar biasa. Ratusan ya Bung John ya. Kalau parpol ya lebih dari 100. Partai politik itu lebih dari 100, tapi yang aktif itu hanya sekitar puluhan lah ya. Nggak lebih dari 15 kalau tidak salah. Nah, ini apalagi sekarang mau ada partai politik baru lagi nih. Ya, kadang-kadang gini Bung Stevi, saya juga kadang-kadang berpikir, ada pendapat yang mengatakan, Bung John ini bagaimana partai politik kok muncul lagi. Saya bilang hanya orang nekat yang bikin partai politik saat ini. Gitu ya? Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Anda butuh kehadiran di semua provinsi ya, seperti yang dikatakan syaratnya tadi ya. Kemudian setidaknya ada 30% harus wanita misalnya kan. Dan kemudian Anda tentu harus membiayai kantor dan kepengurusan dan sebagainya. Nah, kalau Anda tidak mempunyai dana yang memadai, Anda terlalu berani menurut saya mendirikan partai. Tapi anyway, ini adalah sebuah fenomena memang bahwa kebebasan berdemokrasi, ya ini konsekuensinya. Jadi kalau bicara soal partai politik tadi, seperti kita tahu kemarin itu, yang ikut pemilu kan cuma 14. Lalu 9 lolos masuk parlemen, Hanura tersingkir kan. Nah, ini juga perkembangan baru, PSI aja muncul di DKI Jakarta menggeser Hanura. PSI muncul menjadi partai tengah di DPRD Tangerang Selatan. Dan DKI artinya Jakarta apa? Ya. Partai yang diidolakan anak muda ternyata mendapat tempat. Nah, dan dengan segala maaf, P3 yang dalam P3 adalah partai tua di Indonesia yang lebih banyak memang pemilihnya di kalangan usia lanjut. Ini nyaris terpental karena dengan ambang batas yang nyaris menyelamatkan, hampir menggagalkan partai ini maju ke parlemen. Jadi ini juga sebuah perkembangan yang menarik sebenarnya kalau Bang Stevi bilang tadi soal partai politik. Nah, artinya bisa saja partai politik seperti Hanura itu juga misalnya tidak ada di pusat atau di parlemen, tapi mereka ada di daerah-daerah. Nah, sama halnya dengan PSI. Nah, kalau partai politik sebenarnya ya lebih dari 100, Pak. Ada partai politik sampai sekarang malah tidak dibubarkan antara ada dan tiada. Tapi the real yang kita tahu terakhir ini itu adalah yang dikatakan aktif, ikut pemilu adalah 14. Nah, kalaupun ada pendatang baru besok ini tentu akan kita lihat kalau memang Partai Umat memenuhi syarat, Partai Gelora yang didirikan oleh Fahri Hamzah dan teman-teman juga, ya tentu akan ada tambahan 3 atau 4 partai. Itu pun misalnya kalau kami bertransformasi, FPI bertransformasi, nah kan ikut mewarnai kancah politik nasional, Bung Stevi. 100-an lebih partai politik dan konon kalau menurut data Kemenkumham itu mereka ramai itu ketika menjelang pemilu atau pilkada saja baru mereka ramai ngurus ini itu dan lain sebagainya. Menarik sih fenomena partai politik. Sama yang anak muda ini, Bung John. Apakah Bung John melihat munculnya Gibran, munculnya Rahayu Saraswati, munculnya Bobi, ya kan, kemudian munculnya siapa lagi ya, yang masih muda lah ya, anak-anak mereka boleh dibilang generasi milenial, usianya di bawah 35 tahun, dan mereka sekarang semuanya dihadapkan pada upaya untuk mengisi posisi di kepala daerah, di level kepala daerah tingkat 1. Ini menjadi kabar baik bagi anak-anak muda yang ingin terjun ke partai politik, atau lebih Bung John melihatnya ini sebagai karena kedekatan tadi seperti
seperti yang disebut oligarki semacam itu. Atau memang ini memang kabar baik bagi lu anak-anak muda, yuk sekarang berpartai politik dong, kami sudah terbuka nih. Nah, Bung John melihatnya gimana ini? Seperti saya katakan tadi, kita masih dalam masa transisi demokrasi. Boleh saja ini menjadi pancingan buat anak muda buat berikutnya. Sah-sah saja pada awal-awal ini orang melihat, Gibran sebagai anak muda yang mungkin tidak ada juga tidak sosok tua gitu loh ya. Jadi orang masih bilang ini bisa jadi idola. Dan ke depan ini akan bisa memancing munculnya tokoh-tokoh muda. Kita lihat juga di Jawa Timur, saya wakil Ibu Khofifah, si Mas Emil Dardak. Ya, ini kan sebuah provinsi Jawa Timur, provinsi kedua terbesar, ini muncul. Dan kenapa tidak gitu loh. Jadi ini menurut saya adalah sebenarnya bisa dikatakan perkembangannya menggembirakan, tetapi bisa juga pada sisi lain ini tidak bagus. Kenapa? Nilai kegotong royongan dan demokratisasi kita menjadi tereliminir. Tetapi kalau saya tetap berpikir optimis karena Indonesia ini akan bisa berubah ke depan. Nah, saya berharap ini akan justru menjadi pancingan ke depan bahwa siapapun dengan usia yang memenuhi syarat itu kan bisa menjadi para calon-calon kepala daerah. Dan beberapa calon kepala daerah muda ternyata tidak kalah berprestasi. Kita lihat di Bogor misalnya, kita lihat juga Bima Arya misalnya. Ada juga beberapa tokoh lain misalnya. Bahkan mungkin Ridwan Kamil menurut saya termasuk generasi yang lebih muda lah kalau kita anggap gitu ya. Cukup berprestasi, tidak ada yang salah di situ. Dan mudah-mudahan ini menjadi Indonesia menjalani masa transisi. Begitu 2020 benar-benar anak muda muncul. Ya, betul. Saya bermimpi calon presiden kita berusia 42 tahun seperti Bung Karno atau John F. Kennedy. Kenapa enggak? Gitu ya? Luar biasa nanti kalau memang ini. Karena sudah ada prakondisi dari politikan kita. Begitu Bung Stevi. Dan wadahnya memang harus parpol kalau Bung John melihatnya. Sejauh ini masih karena syarat undang-undang politik kita harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Nah, ini harus memenuhi syarat, nggak bisa enggak. Bung John, yang menarik juga kan sebenarnya milenial itu kan sangat dekat dengan media sosial. Ya, betul. Di satu sisi partai politik kita boleh dibilang yang benar-benar menggarap milenial, menggarap media sosial semacam itu ya masih sih kalau boleh dibilang masih jarang lah ya. Kalau Bung John melihatnya gimana nih? Padahal ini milenial itu anak-anak muda ini potensial voters di 2024. Boleh dibilang tadi berapa Bung John sebut tadi sekitar 50 atau 60%. 60% mereka adalah anak-anak muda gitu. Ya. Betul sekali Bung Stevi. Kenapa? Saya kira masa depan ini adalah miliknya kaum milenial karena kita punya bonus demografi. Jadi artinya ada dunia politik, kalau kekuatan mereka 60% dan 40% dari 60% itu adalah penggemar media sosial, makanya ceruk pasar di pangsa media sosial itu sangat tinggi pengaruhnya terhadap dunia perpolitikan kita. Nah, ini terbukti sekali di partai-partai baru yang sangat-sangat akrab dengan media sosial. Kita sebut saja misalnya PSI yang lebih tidak banyak dikenal oleh publik, tetapi mereka mengharu biru dengan isu-isu kontroversinya sehingga mereka menjadi pembicaraan, trending topik. Nah, itu mampu menggerek suaranya sampai ke tingkat nasional gitu loh. Nah, hal yang sama juga mungkin dilakukan oleh terutama partai-partai yang memang didominasi oleh anak-anak muda, misalnya PKS. Kita lihat di situ. PKS ya luar biasa. Mereka dari rata-rata umur di parlemen, mereka termasuk usia muda dan berpendidikan cukup bagus. Nah, mereka memiliki jejaring sosial yang cukup bagus, sehingga dengan kekuatan media sosial mereka mampu membuat semacam identitas partai yang kuat, mampu memberikan menguraikan kebijakan pada publik. Nah, dari situ mereka memiliki satu pendukung yang sangat setia dan sangat kuat, karena terlalu terinformasikan dengan baik dan mempunyai jejaring yang sangat rapi. Nah, inilah partai politik masa depan memang harusnya seperti ini. Jadi disinilah kita melihat nanti partai mana yang bisa menguasai anak muda, partai mana yang bisa menguasai media sosial. Nah, inilah partai 2024 nanti akan menjadi setidaknya dia akan melejit menjadi partai besar, kira-kira begitu. Jadi memang sekarang bukan hanya korporasi saja yang ibaratnya harus benar-benar bertransformasi, tapi partai politik pun juga harus bertransformasi dengan upaya untuk menggait, mengambil ceruk pasar anak-anak muda gitu ya. Kita melihat partai-partai yang memiliki media besar atau partai-partai yang memiliki jejaring sosial yang kuat, memang itu diuntungkan sekali. Tentu kita bisa menyebut misalnya Partai Nasdem, bahkan Partai Pak Haritanu kemarin, Perindo yang masih muda. Tapi sebagai untuk penggebrak pertama kemarin dia cukup menentukan, maksud saya cukup diperhitungkan. Dan kemudian juga ada beberapa partai Golkar misalnya, ada PKB juga, dan mereka sekarang mulai mendirikan TV-TV yang untuk
mendukung atau membackup kebijakan atau untuk meningkatkan kesetiaan para pendukung mereka. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa selagi kita bicara media sosial, inilah dunianya milenial. Selagi dunia milenial, nah inilah pendukung sebenarnya akan menjadi penentu politik kita ke masa depan. Ya. Kira-kira begitu. Iya, saya juga teringat bagaimana seorang Gibran gitu ya. Saya termasuk yang awalnya tidak begitu yakin dengan Gibran ketika mau maju di pilkada gitu, karena dia memang ya seorang pebisnis di media sosial, dia juga kalau ngobrol sama adiknya itu di medsos itu kan, betul. Ya asik gitu ya. Luar biasa. Tapi ternyata itu pengaruhnya sangat kuat sekali, betul sekali, sehingga meningkatkan ini ya ternyata persepsi orang, persepsi anak muda ketika pertama kali ditanya sosok calon. Tahu nggak sosok calon muda milenial yang maju sebagai calon kepala daerah? Tahu, dan mereka pasti akan salah satu yang disebut pertama adalah Gibran gitu. Nah, jadi pengaruhnya kuat sekali. Betul sekali Bung Stevi, karena dalam dunia politik ya, dalam marketing politik memang pada tahap awal kita belum bicara soal kebijakan, belum bicara soal program. Pada tahap awal tidak jarang malah seperti PSI membuat isu kontroversi, bahkan mereka menyerempet masalah isu agama sekalipun. Tapi itulah biasa dalam dunia perpolitikan. Ya, nah ini memang banyak dikuasai anak muda yang menguasai media sosial. Pak Ridwan Kamil misalnya, yang hampir setiap hari itu Instagramnya, Twitter semuanya itu dipenuhi, itu memunculkan pendukung-pendukung setia dan telah terbukti ketika kemarin pilkada di Bandung, dan Ridwan Kamil dari wali kota naik menjadi gubernur, dan sampai sekarang itu masih terpelihara, mereka punya pendukung. Ada satu fenomenal yang menarik lagi seperti di Padang, saya contohkan dulu pernah yang namanya Valdo Maldini, seorang anak muda. Oh ya. Ini Valdo beliau Maldini hanya terkenal karena faktor usia, luar biasa. Karena di jejaring sosial mereka kuat, apalagi mereka dalam lulusan sebuah perguruan tinggi cukup terkenal dan berkemampuan di bidang ekonomi juga sebagai pengusaha, ini langsung melejit di Sumatera Barat. Bahkan kalau ini diizinkan melaju memenuhi syarat, bukan tidak mungkin calon-calon yang sudah di atas 60 tahun ini akan tergeser oleh figur anak muda ini. Jadi Gibran, ada Valdo Maldini, ada semacam tadi itu kayak Ridwan Kamil, ya itu tidak salah karena mereka sangat pintar memanfaatkan media sosial untuk paling tidak kalau tidak mengambil pemilih, dia membuat terkenal dulu. Kayak Gibran dengan segala selengeannya gitu loh. Jadi ini membuat publik mengenal dulu. Karena dalam politik tanpa mengenal tidak mungkin mereka akan memilih. Begitu mengenal, baru berikutnya mereka akan mencoba memaparkan program, lalu mereka menawarkan sesuatu buat pemilih mereka. Nah, di sini yang terjadi. Ini juga terjadi di dunia manapun, di dunia politik saat ini. Valdo Maldini itu dulu Partai Amanat Nasional ya. Oke. Dari Partai Amanat Nasional kemudian dia menyeberang ke PSI ya, betul ya. Betul. Dia sempat mencoba untuk menjadi calon gubernur di Sumatera Barat. Tapi usianya masih kurang dari 30 atau bagaimana. Sempat mengajukan, kalau tidak salah sempat masuk di rombongan yang mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Betul sekali. Nah, inilah kehebatan beliau. Karena seperti yang saya katakan tadi, beliau harus membuat isu yang kontroversi dulu dari awal-awal. Nah, ini justru bagian dari marketing sebenarnya kalau kita bicara itu. Mungkin target beliau adalah pemilu berikutnya. Tapi paling tidak dia telah menaikkan daya tawarnya untuk politik. Bung John kan juga mengamati di parlemen kita juga gitu bahwa sebenarnya ada beberapa anggota di parlemen kita yang juga mereka anak-anak milenial juga sebenarnya. Betul. Usianya mungkin masih di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun ya. Ada 5 orang. Bawah 30 tahun. Nah, Bung John melihatnya mereka seperti apa dalam mewarnai dinamika di parlemen? Apakah memang mereka mampu berkontribusi atau mereka masih harus terjegal dengan senior-senior mereka? Semacam apa Bung John melihatnya selama ini? Sebenarnya kalau saya melihat ini suatu perkembangan positif bahwa ada sekitar 4 atau 5 anak muda yang di bawah 30 tahun masuk ke parlemen kemarin. Setidaknya kalau beliau ini belum bisa memberi kontribusi yang nyata terhadap legislasi, pengawasan dan fungsi-fungsi pokok DPR, mereka-mereka ini telah memberi inspirasi terhadap generasi muda satu angkatan dia. Nah, ini adalah modal awal dari perkembangan politik kita ke depan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa dia kemampuannya akan sama dengan kelompok senior, itu tentu tidak mungkin. Tapi paling tidak dalam sidang-sidang yang saya amati, mereka luar biasa, mereka bisa memberikan ide-ide baru, memberi penyegaran,
Kemudian yang pasti dengan mereka tampil sebagai anak muda, mereka memberi inspirasi kepada remaja-remaja di daerah mereka terutama bahwa saya ini loh anak muda loh, anak muda begini saja bisa jadi anggota parlemen, kenapa Anda tidak bisa gitu loh. Inilah message yang disampaikan oleh mereka-mereka yang usia muda ini. Dan mereka pintar-pintar, rata-rata pendidikan mereka di atas S2 kalau yang saya lihat anak-anak muda ini. Jadi tidak salah juga misalnya untuk isu-isu tertentu, karena DPR itu kan isunya banyak, termasuk isu pemuda. Nah ini memang mereka adanya, dan mereka adalah contoh-contoh pemuda terbaik yang nggak usah lagi dicari, sudah ada orangnya di sana gitu loh. Nah, inilah semacam inspirasi. Nah, apakah salah mereka nanti misalnya istilahnya mereka mengajukan diri kapan pun untuk jadi menteri? Kenapa tidak? Nah, itu telah dilakukan oleh beberapa generasi-generasi muda sebelumnya gitu loh. Kita lihat Akbar Tanjung umur berapa dulu jadi ketua AMPI, KNPI, lalu dia menjadi menteri. Itu kan luar biasa. Ibu Khofifah umur 34-50 tahun dulu sudah jadi menteri. Jangan lupa Pak Habibie juga umur 30 umur 37 tahun dulu sudah jadi menteri. Nah, jadi ini memang sesuatu yang bukannya sesuatu yang aneh gitu. Emang malah ini memberi inspirasi menurut saya. Jadi memang semestinya politik kita sudah harus diwarnai oleh teman-teman muda juga ya. Oh, ini tren nasional. Ini bukan tren nasional. Ini adalah tren internasional. Anda lihat Macron, Anda lihat Trudeau di Kanada. Itu semua Macron di Prancis ya. Macron di Prancis, Trudeau di Kanada. Itu anak-anak muda, tidak ada yang salah. Hanya pengecualian kemarin memang Amerika, ini kebiasaan lah. Amerika itu memang kadang-kadang kita berbeda ya. Tapi jangan lupa, Duterte juga muda ketika dia menjadi wali kota di Davao, kemudian menjadi presiden Filipina. Tidak termasuk tua menurut saya kalau ukuran sekarang ya. Nah, ini sebuah perkembangan yang perlu kita hargai gitu lah. Oke, Bung John. Waduh, obrolan kita asik sekali. Tapi kita sudah harus sampai di ujung cerita dari obrolan tentang politik ini. Jadi saya terima kasih sekali ke Bung John sama-sama sudah memberikan waktunya untuk ngobrol santai dengan kami. Jadi demikian Voice of Karet yang saya lakukan dengan Bung John Andi, wartawan senior di Bisnis Indonesia yang banyak mengelola soal isu politik. Sampai jumpa lagi dengan Voice of Karet selanjutnya. Terima kasih.